keadaan dalam hidup kita nggak tahu nih. Kita berusaha berjuang, tapi jangan lupa dalam hidup kita ada satu kuasa yang besar yang menentukan dan dia mengasihi kita. Amin. Kalau kita ngerasa kok hari ini kok seakan-akan aku sudah berusaha tapi masih belum aja berhasil sehingga akhirnya putus asa, jangan lupakan ada Tuhan Allah kita yang hebat. Amin. Yang gak bisa diprediksi oleh apapun juga, tapi dia sanggup melakukan dan mengasihi kita. Amin. Dia Tuhan yang hebat, dia Allah yang dahsyat. Kita mau naikkan pujian itu. Yes Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, yang hidup di dalam kami Tuhan. Katakan kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari katakan lagi yuk. Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku. Amin. Menjadikan ku lebih dari pemenang seluruh bumi. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Surgamu kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes Tuhan. Amin. Kita katakan yuk, kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalam, menjadikanku lebih dari pemenang. Menjadikan aku lebih dari lagi yuk katakan. Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalam, menjadikanku lebih dari pemenang. Menjadikan aku lebih Amin. dari pemenang. Seluruh bumi, Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran, kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja, Raja segala raja. perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, iblis dikalahkan, surga bumi Bersorak. Yesus Tuhanku pemenang. Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang Kau hebat. Tuhanku yang hebat, Iblis dikalahkan. surga bumi bersorak. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Katakan lagi yuk, kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan. Menjadikan aku lebih Sekali lagi dari kita katakan, kau yang hidup di dalamku Tuhan. Kau yang hidup di dalamku. Yes Tuhan, menjadikan Aku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat,
percaya kita punya Allah yang hebat? Boleh lambaikan tangan. Yes Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Dan Kau mengasihi kami. Dan kami tahu Tuhan, Kau ada di pihak kami, itu yang membuat kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yeah. Kami bersyukur Kau Allah yang hebat di pihak kami. Kami punya Allah yang hebat. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Lagi yuk. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku yang menang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang Amin, Kau hebat. Tinggalkan surga bumi bersama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang Amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi kuasa iblis. Kuasa iblis dikalahkan, surga lagi, sekali lagi. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau Allah yang hebat. Amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Oke, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Yes Tuhan, waktu kami bersama-sama dengan Engkau ada kuasa. Amin. Yes Tuhan. Oh. Kita katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang hebat. Kau teguh Tuhan, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Kau kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang Kau termulia Di Tuhan. bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus Tuhan. Oh. Katakan lagi yo, namanya Tuhanku, namanya Tuhanku. Menara Dia menara, kota benteng. kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu Batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal.
mau serukan nama di atas segala nama. Yes Tuhan, Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala. Katakan lagi, nama di atas segala. Nama di atas segala. Yesus Tuhan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam Nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa Selamanya. Engkau yang Berkuasa amin. di dalam Segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes Tuhan, ada kuasa dalam Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Boleh beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari setiap kita teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada dalam setiap saat kami Tuhan. Mari kita sembah kita. Oh Allahku, bagimu kami sembah. Mari setiap kita naikkan pujian sembah kita kepada Allah kita. Tuhan, Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, mari ungkapkan syukur kita kepada Dia. Oh, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mari bebaskan rohmu, sampaikan kerinduanmu, ucapan syukurmu buat kebaikannya. Dialah yang dahsyat dalam hidup kita, perbuatannya hebat. Oh Allah, Allah mana yang seperti Dia di hidup kita. Tuhan, Tuhan dahsyat segala perbuatanmu Tuhan dalam hidupku. Tuhan, Tuhan, Tuhan dahsyat segala perbuatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan, Kau lebih dari segalanya. Tuhan, naikkan sembah, syukur, pujian, naikkan syukur kita, segala pujian kita, sembah kita. Oh Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.
bagimu segala pujian, hormat kemuliaan Tuhan. Oh Allah yang hebat, Kau pulihkan, Kau buat kami menang Tuhan. Oh segala ajaib perbuatanmu bagiku, bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, di hidup kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Ini kami bawa hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Katakan lagi yo. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Kemuliaan berkati, naikkan sembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian Syukur bagimu, bagimu Tuhan. hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, mari kita naikkan pujian sembah kita bagi Raja. Segala pujian, Syukur bagimu,
Katakan syukur kita, katakan pujian kita bagi Allah kita. Segala pujian, syukur bagimu Yesusku. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, Kami gak bisa, Tuhan, waktu Kau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Oh Tuhan, oh, memujimu, menyembahmu, ku menyembah, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembah, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku katakan lagi, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Oh Tuhan, Tuhan, Kaulah penyelamat hidup kami, Tuhan. Kami naikkan seruan bagimu, Tuhan, 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 yes Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, segala pujian sembah kami naikkan bagimu, Tuhan dan Raja-Ku. Tuhan, 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 ya Tuhan. Satu hal yang kami terus syukuri, Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Kami gak bisa bayangkan kalau Engkau gak pernah ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami gak mungkin mengalami pemulihan, kami gak mungkin mengalami kemenangan, Tuhan. Semua karena Engkau, Tuhan, hadir dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, itu dahsyat, Tuhan. Itu dahsyat dalam hidup kami. Kehadiran-Mu di dalam hidup kami itu sesuatu yang dahsyat yang membuat kami hidup dalam kemenangan, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Kau ada dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu,
betapa bangga, betapa kami kagum dengan Engkau untuk segala kasih-Mu. Dan Engkau ada dalam kami, Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Biarlah kami terus berpegang teguh, Engkau Tuhan kami, Allah kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, kami terus bangga dengan Engkau. Terus hidup dan mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Yesusku. Berbicaralah kepada kami sore hari ini. Sampaikanlah kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Urapi saya Tuhan Yesusku, tolong saya. Di dalam nama Yesusku. Roh Kudus, saya rindu pertolongan-Mu, anugerah-Mu, supaya saya boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Kau menolong setiap kami semua untuk boleh menangkap kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya tidak mengizinkan pekerjaan iblis untuk menghalangi kami mendengar firman Tuhan. Roh kekhawatiran, roh ketidaktenangan, roh ketidakseriusan, saya tolak, saya patahkan, saya hancurkan nama Yesus oleh siasat tipu muslihat iblis dalam nama Yesus. Makasih Allahku untuk sore hari ini. Kami boleh kembali hadir, memuji, menyembah Engkau, dan mau mendengar firman-Mu. Kami bersyukur, kami siap dengar firman-Mu, berfirman Allahku. Ini saya Tuhanku. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan dulu. Shalom semuanya. Semangat? Semangat? Ada yang lagi punya masalah? Lagi ada punya masalah? Punya ya. Rata-rata orang punya masalah. Yuk kita mau belajar. Hari ini firman Tuhan yang tidak jauh berbeda dengan hari Minggu kemarin, karena saya lagi belajar, lagi suka membagikan gitu ya. Saya bicara tempat lain juga, kembali saya bagikan. Yuk kita buka Alkitab kita, Ibrani 2. Kita mau belajar tentang keselamatan yang besar. Kita mau belajar tentang keselamatan yang besar. Ya. Kita mau baca di sini sama-sama dari Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat 3. Tapi 3-nya kita, oke, sama 3 tadi mau 3a, tapi semua aja ayat 3 ya. Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat 3. Di sini judul berikutnya keselamatan yang besar. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan para malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidakketaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Oke. Saya lagi belajar di sini, saya lagi diberkati. Ya. Di sini ada dikatakan ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Lalu supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ada apa ini? Kok sampai ada firman Tuhan yang berkata seperti ini? Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Ada kata-kata kita harus lebih teliti untuk memperhatikan. Ada apa sih? Ini masa dulu ditulis. Tapi masa sekarang, waktu saya baca pertama kali,
begitu kuat. Ada apa Tuhan? Seperti itu. Karena itu harus lebih teliti dibilang. Teliti. Teliti itu berarti jangan asal-asalan, betul ya? Jangan sembrono, teliti. Kita harus memperhatikan, kita harus lebih teliti, lalu harus memperhatikan. Dan ini sekarang lagi Tuhan mau inginkan bagi kita semua. Baik yang remaja-remaja, yang sudah dewasa, baik yang berkeluarga, setiap kita, anak-anaknya, untuk di hari-hari ini, di masa-masa ini, kita harus memiliki sesuatu kehidupan yang tidak asal-asal, tapi teliti. Kalau kita memperhatikan sesuatu, kita mendengar. Kita bersyukur untuk Tuhan kita. Dulu belum ada media sosial. Sudah ada perkataan ini dulu. Ya, lalu hari ini ingin disampaikannya kepada kita. Dan ini juga sangat berhubungan dengan media-media sosial. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Untuk kita teliti. Jangan asal mendengar. Oh iya ya, benar juga. Tapi kita teliti. Lalu memperhatikan dengan baik-baik. Apa yang telah kita dengar. Suatu saat, bukan saya sengaja, saya lagi dengar firman Tuhan dari YouTube Sinode. Ya, baru-baru ini. Saya lagi dengar firman Tuhan dari YouTube Sinode. Lalu persis saya lagi mau buka, aku hidupkan mau firman Tuhan yang dari Sinode ini, Sinode GKKD. Lalu di bawahnya, di situ apa? Bahwa tentang tidak ada surga dan neraka. Gitu ya. Apa sih nih gitu. Kok nggak ada surga dan neraka? Lalu saya ikutin dulu yang firman Tuhan yang dari Sinode ini saya dengarkan. Tapi karena saya terus terganggu dengan apa yang saya berhentikan, saya dengarlah sebentar. Gitu ya. Tapi akhirnya saya tidak lanjutkan, saya ulang lagi yang dari Sinode. Lalu saya kasihlah waktunya besoknya untuk dengar yang bahwa tidak ada surga dan neraka itu. Lalu yang membahas ini di YouTube adalah seorang dokter yang suka saya ikutin tentang dia. Gitu. Dokter ini. Jadi saya suka mengikuti kalau dia lagi membahas sesuatu, saya suka ikutin. Dan saya kaget sekali bahwa di situ dia tidak yakin ada surga dan neraka. Lalu di situ juga yang mereka panggil pastor, dia juga berkata dia tidak percaya juga ada surga dan neraka. Dari mana buktinya dia bilang gitu ada surga dan neraka? Mereka berempat, mungkin sini juga kita mungkin ada yang lihat. Lalu yang di sebelahnya itu, bahwa dia percaya ada surga. Tetapi dia mempercayai bahwa semua orang baik itu akan masuk surga. Jadi walaupun dia tidak percaya Yesus, dia akan masuk surga. Dengan suatu pemahaman, gak mungkin dong dia sudah baik, Tuhan Yesus Allah memasukkan dia ke neraka. Walaupun tidak percaya Yesus. Kan Allah itu maha kasih, itulah intinya. Yesus itu baik, Allah itu maha kasih.
Itu. Allah itu Maha Kasih. Kalau dia pun gak percaya Yesus, padahal dia baik, gak mungkin dia masuk neraka. Jadi kalau yang satu mempercayai ada neraka, tapi tanpa Yesus pun kalau dia baik bisa diselamatkan, bisa masuk surga. Di hari-hari ini kalau saya mau bagikan, ada lagi yang saya lihat. Dan waktu saya baca firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kalau kita mendengar sesuatu, kita harus memperhatikannya dengan dengan apa? Jangan langsung terbawa. Paham ya? Karena itu harus lebih teliti dikatakan. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Mungkin apa yang saya lihat, apa yang saya tonton, kalian, anak-anak muda, atau bukan yang muda, orang-orang berkeluarga juga, orang-orang yang suka dengan media sosial, pasti bisa tahu lebih banyak lagi. Saya waktu nonton itu, saya sedih, kaget. Loh, kok bisa seperti ini? Apalagi yang membicarakan itu seorang dokter yang suka nonton apa yang disampaikan gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya tidak terbawa perasaan. Nah, ini salah satu nih. Ini salah satu yang Ibu sampaikan. Saya tidak terbawa, kok seperti ini sih? Kenapa ini? Enggak. Saya datang kepada Tuhan. Sewaktu saya habis dengar firman Tuhan yang dari GKKD itu, saya ulang lagi, saya renungkan lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jamah mereka. Jamah mereka. Selamatkan mereka. Saya bilang. Yang bisa namanya saya sebut, selamatkan Tuhan. Hari-hari ini kita sedang ada dalam suatu masa yang di Alkitab juga, di firman Tuhan juga, bahwa pada zaman akhir ini akan banyak hal terjadi. Di zaman akhir ini. Dari sini mari kita pegang. Untuk setiap engkau, setiap kita, apapun yang kita dengar, yang kita lihat, jangan hanyut dengan apa yang kita lihat dan yang kita tonton, kita dengar. Paham kan ya? Justru yang kita melihat kebalikannya. Wow, Tuhanku dahsyat ya. Seperti pujian tadi. Segala pujian bagimu Tuhan. Justru bukan jadi kok begini ya, wajar, bisa aja normal. Kok seperti ini ya, mungkin apa yang kita sedang lihat, kondisi saat ini. Tetapi, waktu saya mendapat firman itu, saya makin bangga saya dengan Allah kita. Kenapa? Wow, Tuhanku, orang tidak mengakuimu, tidak percaya kepadamu bahwa engkau juru selamat. Orang hanya tahu berbuat baik. Orang tidak tahu bahwa ada suatu saat orang itu akhir hidupnya kemana. Tapi engkau sudah jelas semuanya membukakan di dalam firman-Mu. Bahkan kita bersyukur dengan Allah kita. Sebelum semuanya terjadi, bahkan setelah terjadi, Tuhan kita mempersiapkan kita. Paham gak nih? Dari sini kita bisa memiliki suatu kebanggaan dengan Tuhan kita. Dari sini setiap kita bisa terus berpegang teguh. Ini lagi ditutup, jadi kita nggak bisa melihat. Berpegang teguh kepada kebenaran yang kita miliki. Supaya kita jangan hanyut di bawah. Supaya kita jangan hanyut
Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena kenapa? Kita terus berpegang teguh kepada kebenaran. Dari sini kita bisa memiliki bangga dengan Allah kita. Waktu kita berkata segala pujian syukur bagimu, bukan sekedar menyanyi. Tapi memang dia layak menerima segala pujian. Siapakah yang bisa berkata dia layak terima pujian? Yaitu yang mengenal Tuhan. Kalau dia nggak kenal Tuhannya, nggak kenal Allahnya, ya biasa. Dia memuji Tuhan juga karena udah ada teksnya. Lalu pernah dengar lagunya, dia nyanyi. Segala pujian syukur bagimu. Tapi berbeda kalau seseorang kenal Allahnya, kenal Tuhannya. Karena pengenalannya dia berkata segala pujian engkau layak memang menerima pujian Tuhan karena saya kenal engkau. Dari sini betapa kita bangga dengan Allah kita. Nanti setiap engkau, setiap kita pas masuk nanti dalam suatu keadaan, pas lihat sesuatu. Seperti yang di 2 Timotius 3. Kita lihat. Seperti yang di 2 Timotius 3. Ya. Keadaan manusia pada masa sekarang ini. Kita lihat situ 2 Timotius 3 dari ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita baca. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka, 5 ya. Di sini kita lihat ini. Tadi apa yang kita dengar? Saya tidak perpanjang di sana, pasti kita kalian bisa lebih banyak melihat. Seperti tadi itu, tetap ya nggak usah terbawa arus. Saya sedih sekali ya. Semenjak dapat firman Tuhan ini ada kerinduan. Tuhan bangkitkan kami kembali di dalam doa yang lebih. Mungkin ada yang sudah nonton di sini. Ada anak-anak kecil di kuburan. Ada yang lihat? Nonton? Anak kecil di kuburan? Melakukan hubungan suami istri. Anak-anak. Padahal ini kuburan. Mereka di situ masih anak-anak. Waktu mereka diambil, ya ampun Tuhan. Dan waktu di kuburan itu mereka melakukan, kan ditutup supaya jangan kelihatan. Jadi ada di pinggir jalan, nggak disengaja
divideokanlah itu. Dari mana mereka tahu? Dari tontonan. Dari tontonan. Mereka melihat. Lihat ini. Ini sedang masa-masa seperti keadaan ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kita. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, dan Tuhan itu ada bersama kita, bahkan tidak bosan-bosannya Tuhan itu berbicara melalui hamba-hambanya. Bisa seseorang begini, waktu dengar firman Tuhan, seseorang, kok firman Tuhannya ini lagi ya? Tapi ada orang lain, justru firman Tuhan yang disampaikan, oh gitu ya. Oh seperti itu ya. Tapi ada orang lain, seperti tidak antusias dengan firman Tuhan. Karena apa? Dia sudah tahu tentang firman Tuhan itu. Waktu dengar firman Tuhan itu, dia biasa pasti bilang, mari kita buka firman Tuhan ayat ini. Oh sudah saya tahu isinya. Dia buka, dia baca, dia biasa. Tetapi ada orang lain, waktu dia bilang, mari kita buka firman Tuhan ini. Oh gitu ya, waktu disampaikan. Oh, seperti itu ya, amin. Di antara 100 orang, di antara 200 orang, di antara 500 orang, Allah sangat mengasihi berapapun jumlah mungkin di antara 500 orang, di antara 200 orang. Di situ Tuhan mengenal anak-anaknya. Ada yang membutuhkan suatu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan lihat. Dia perlu kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-hambanya kembali digerakkan, kembali disampaikan, sampaikan firman Tuhan ini. Karena kenapa? Tuhan melihat ada di situ sedang mengalami sesuatu masalah. Jeritanya, air matanya sampai ke hadapan Tuhan. Dia nggak berdoa, tetapi jalan kemana-mana ada air mata. Dia nggak menangis kepada Tuhan, tapi Tuhan mendengar keluhannya, jeritanya. Dan Tuhan mengasihi dia. Berharga satu orang di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dong? Mungkin kita pertanyaan. Seperti seseorang tersebut, dia udah tahu firman Tuhan itu, dia tahu. Lalu biasa-biasa kembali kepada dia. Dia datang apa? Datang kepada Tuhan kah? Beribadah kepada Tuhan? Atau datang hanya ingin, oh itu. Tapi berbeda. Kalau dia datang karena Tuhan, Tuhan Yesus, saya sudah pernah dengar firman Tuhan ini. Tapi saya percaya Engkau akan berbicara firman Tuhan yang baru dan baru bagiku. Saya siap mendengar. Dia siap mendengar. Tuhan itu bisa berbicara kepada si A beda, si B beda, si C beda. Karena Roh Kudus itu berbicara melihat anak-anaknya baru dan baru. Penyingkapannya berbeda. Tuhan tahu melihat hati seseorang. Tuhan tahu siapa yang sedang haus dan lapar. Tuhan tahu dari rumah dia hadir. Dia datang. Bapak, saya datang kepada engkau. Saya ingin menikmati engkau. Tidak kita belajar hari Minggu kemarin ini. Saya ingin datang menikmati hadiratmu. Musik tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Pemimpin pujian tidak sesuai. Firman Tuhan, saya bukan datang karena siapa pembicara. Tapi saya datang karena engkau. Akhirnya Allah memberkati. Yang dibaca tentang A, Tuhan menyingkapkan. B, C, D. Allah menyingkapkan. Saya dulu pernah, sebelum di Samarinda, satu persekutuan.
Lalu yang menyampaikan firman Tuhan, saya tahu siapa dia. Jadi waktu mempujian, semangat sayanya. Belum nikah waktu itu. Lalu kita mau dengar firman Tuhan, tibalah yang memimpin pujian, nanti dengar firman Tuhan. Lalu saya lihatlah yang menyampaikan Tuhan berdiri. Apa yang bikin? Hah? Dia yang menyampaikan firman Tuhan, itu saya. Karena saya mengenal siapa dia. Karena saya dulu aktif dalam pelayanan pelajar. Dan anak ini adalah seorang pelajar. Kebayang nggak? Seorang pelajar menyampaikan firman Tuhan dan saya kenal siapa dia. Waktu dia mulai berdiri menyampaikan firman Tuhan, perhatikan, saya bukan begini. Apa ya yang mau dibagikan? Bukan. Bisa nggak nanti dia ya yang disampaikan? Tapi apa yang menjadi doa saya? Bukan berdoa untuk dia. Tapi apa? Saya berdoa untuk diri saya sendiri. Saya berdoa untuk diri saya. Saya berdoa pada diri saya. Dengar, diam, dengar. Rendah hati, dengar. Apa yang terjadi? Waktu itu, Rat manggilnya kan kakak gitu ya. Saya dengar itu. Saya bengong gini. Ya Tuhan, bisa ya. Saya dengar firman Tuhan. Itu gak pernah bisa saya lupakan. Sebenarnya menjadi satu sejarah bagi saya. Anak pelajar. Saya percaya kalau dia dipercayakan berarti udah siap. Dan saya percaya kalau dia sampai mau pasti sudah mempersiapkan diri. Yang menjadi penghalang adalah bagaimana pikiran orang-orang yang selalu hanya melihat orangnya. Bukan melihat Allah yang akan bekerja. Yang saya doakan bukan dia, tapi saya. Saya gini. Seperti itu. Amin. Begitu selesai salam-salaman saya datangin. Duh, Tuhan berkati ya, makasih ya. Aduh ibu, minder kan. Kakak, kakak. Dia tahu siapa saya. Saya koordinator dalam pelayanan pelajar. Karena dulu kami pelajar sekolah-sekolah, tempat demi tempat. Ya, komsel-komselnya juga banyak. Sekolah-sekolah. Dulu ibu ini terjun dalam pelayanan pelajar. Sekolah-sekolah. Waktu saya itu adalah untuk belajar-belajar. Sebelum di Samarinda. Aduh, Tuhan berkati kamu. Ini hati kita. Kita lihat di sini. Di 2 Timotius 3 itu ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini gak usah kita bahas, pasti kita udah tahu. Kita masuk ayat 2. Di masa-masa yang sukar ini ada banyak hal terjadi. Ada banyak hal yang terjadi. Salah satu di sini katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Makanya kita diingatkan yang di Ibrani 2 tadi. Untuk kita teliti, memperhatikan apa yang kita dengar. Teliti kita. Karena di zaman akhir ini, di hari-hari terakhir ini, bukan hanya masa yang sukar. Tetapi di sini dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Contoh, manusia mencintai dirinya sendiri. Dia bisa seseorang itu yang mencintai dirinya sulit dinasehati. Dia selalu kuat dengan egonya. Merasa benar. Paham gak nih? Paham? Kalau dinasehati, dia selalu ada menurut kebenarannya. Selalu. Tapi kan, selalu tentang dirinya. Tapi kan dia gak ngomong. Apalagi kalau masalah kekecewaan. Di sini ada yang menyimpan sakit hati dan kekecewaan dengan seseorang? Ada?
Ada? Apalagi orang yang menyimpan kekecewaan, sakit hati. Ayo ampuni. Sulit sekali mau, karena yang selalu dilihat adalah, tapi kan dia ini, begitu dia sulit untuk melepaskan. Tentang mengampuni orang tuanya kah? Keluarganya kah? Lihat, orang sakit hati bukan saja kepada temannya, pada orang tua, kepada kakek neneknya. Kecewa dengan mamahnya, kecewa dengan papahnya. Sulit dia untuk melepaskan pengampunan, selalu diingat kata-kata mamahnya itu. Apalagi kata mama-mama mungkin, kamu selalu diingat. Dulu mama saya selalu bilang, kamu memang ini orangnya susah dibilangin, susah. Selalu kata-kata mama itu diingat terus. Kekecewaan dengan orang tuanya. Dia merasa asik aja. Tapi waktu dia ingat itu, ampuni mamamu. Sulit dia mengampuni. Sulit, selalu kayaknya digenggam terus. Selalu melihat, aku sakit, aku dilukai. Aku dilukai, aku gak bisa. Selalu ke dirinya. Tapi kalau dia mencintai dirinya dalam kondisi yang salah. Bukan jadi, waktu dia mencintai dirinya sendiri, bukan membuat suatu rasa nyaman, tapi malah menyimpan luka dan noda kekecewaan dalam dirinya. Malah makin tersimpan, terkubur. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dia gak bisa untuk melepas, mengasihi, gak bisa. Selalu hanya melihat aku. Tapi kan. Dan di hari-hari terakhir ini banyak seperti ini. Dia susah bayar harga. Gak mau yang namanya susah. Gak mau yang namanya kerja keras. Selalu yang mencari rasa aman. Rasa yang damai. Rasa yang enak. Selalu itu bagi dia. Rasa aman, rasa damai, rasa yang enak. Selalu itu yang ada pada dirinya. Padahal kita lihat nih. Iya, di ayatnya yang 2 itu. Ada kata-kata yang paling bawah itu. Berarti kalau ada kata-kata tidak mempedulikan agama, berarti sebenarnya beragama enggak? Ya, ada kata-kata tidak mempedulikan agama, berarti sebenarnya beragama kan? Berarti dia beragama, tetapi dia tetap bisa dibawa arus. Nah, ini yang mau kita hari ini belajar. Kita masuk kepada masa ini, engkau yang memiliki kekecewaan, ada disakiti, ingat terus kepada Yesusmu yang mati bagimu. Dia Yesus, dia Tuhan, mau dihina, mau disalib. Untuk apa? Bagi kita, bagi engkau. Mungkin engkau nanti dikecewakan, dihina. Di sini ada lagi, kita nggak usah bahas tapinya, manusia mencintai sendiri, lalu apa? Menjadi hamba uang. Hidupnya dikuasai uang. Lalu apa? Mereka akan membual. Kerjanya itu berbohong. Gampang sekali berbohong, membual. Di hari-hari ini akan banyak orang. Gampang membohong. Gampang membual. Gampang sekali. Seperti tidak punya Tuhan. Gampang sekali. Tidak mempedulikan agama. Kita sedang ada di masa ini. Lalu sombong. Mereka pun fitnah. Lalu apalah? Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak ada yang namanya dengar-dengar kepada orang tua. Berontak. Saya mau sampaikan bagi kita nih. Seperti apapun orang tuamu, tetaplah hormati orang tuamu. Amin. Tapi kan Bu, orang tua sana. Kamu lakukan, bahkan bukan
karena orang tuamu, tapi karena Tuhan yang kau kasihi. Amin. Tapi mama saya begini, bapak saya begini. Jangan lihat itu, lihatlah Tuhanmu. Amin. Lihatlah siapa? Lihatlah siapa? Saya mau berbagi nih. Gak tahu, mungkin udah saya bagikan, saya mau ulang lagi. Ada seseorang, begitu lulus kuliah, dia orang APMJ, mau pulang kampung. Ya, kalau sudah dengar, bagian lagi, mau pulang kampung. Lalu waktu pulang kampung, saya bilang berdoa, udah yakin pulang kampung kamu? Pulang, dah. Lalu pulang ke kampungnya. Apa yang terjadi di kampungnya? Di situ bukanlah orang-orang yang hidupnya benar. Bergereja pun hidupnya tetap tidak benar. Pulang gereja pun tetap minum. Dan orang tuanya pun seperti bukan orang tuanya. Lihat nih, dia pulang kampung, lalu orang tuanya pun tidak seperti orang tuanya. Waktu ketemu dengan ibu, lihat nih. Sebelumnya saya bilang, kamu bukan pulang kampung ya, saya bilang gitu. Karena waktu dia cerita gimana keadaan di kampungnya, gimana orang di gereja, gitu ya. Orang kan di dalam satu ibadah itu ada yang udah bertobat, ada yang belum bertobat ya, macam-macam kehidupan seseorang ya. Nah, dia berbagi orang yang belum bertobat gitu. Lalu saya bilang, setelah itu kami teleponan, lalu saya bilang, kamu bukan pulang kampung ya, saya bilang gitu. Kamu lagi misi ke kampungmu, saya bilang gitu. Jadi kamu sedang pelayanan misi ke kampungmu. Oh gitu. Oh gitu ibu ya, iya. Kamu pelayanan misi. Rindukan kamu melayani orang terima Yesus di kampungmu. Apa yang terjadi? Luar biasa. Baru-baru ini saya dengar dia kesaksian. Ibu, dia bilang gitu. Waktu saya pulang ke rumah orang tua saya, seperti bukan orang tua saya. Lihat nih. Dia pulang ke rumah orang tuanya, tapi saya bukan seperti ke rumah orang tua saya karena dilihat. Orang tua bapaknya itu kok seperti ini gitu lah. Jadi waktu saya pulang ke rumah orang tua saya, padahal waktu dia pulang ke kampung itu sudah lama. Waktu dia belum lama ini cerita sama ibu kesaksian, saya pulang kampung itu bukan seperti pulang ke orang tua saya. Tapi Bu, saya waktu ke rumah orang tua saya, ke bapak orang tua saya lagi pelayanan misi. Tetap Bu, orang tua saya, kata itu. Tetap itu bapak saya, orang tua saya. Tapi saya punya suatu, adalah saya pelayanan misi. Berarti kayak Ibu sampaikan dulu dong. Padahal yang saya sampaikan sudah lama, masih diingat. Padahal saya dulu adalah untuk anak-anak di sana di kampungnya supaya dilayani terima Yesus. Itu. Layani di sana anak-anak sana terima Yesus, saya bilang itu. Jadi saya itu tetap orang tua saya, Bu, saya bilang itu. Tapi saya tidak mengalami namanya itu orang tua saya karena tidak dekat. Ngomong aja nggak ngobrol sama bapaknya orang tuanya. Jadi saya waktu pulang itu dia bilang, Bu, saya pelayanan misi walaupun orang tua saya. Lalu apa dibilang kesaksian sama saya? Tapi Bu, sekarang gitu ya, dia tidak menyimpan kekecewaan dengan orang tuanya. Dia tidak menjadi keras hati. Tapi sekarang Bu, dia bilang itu. Bapak saya sakit, saya temani di jalanan Bu, kami ngobrol-ngobrol. Sekarang saya dengan bapak saya akrab Bu, suka ngobrol-ngobrol. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Saya akrab Bu. Saya jadi dekat dengan bapak saya Bu, dia bilang gitu. Lihat, dia tidak kecewa, amin. Karena dia punya dia punya Tuhan. Saat ini juga, masa-masa apapun kejadian hari-hari ini, setiap engkau pasti menang. Tidak dibawa arus, amin. Tidak hanyut, amin. Kenapa bisa seperti itu? Karena engkau punya Tuhan Yesus. Yesus kita dahsyat. Itu bukan sekedar omongan.
Yesus kita dahsyat itu bukan sekadar tertulis dalam firman Tuhan. Yesus itu dahsyat dan luar biasa, itu bukan sekadar kata hamba-hamba Tuhan. Tapi itulah perkataan Allah memang yang terus harus kita pegang. Yesus kita dahsyat. Di sini katakan ya, mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, hari ini banyak orang berontak terhadap orang tua. Udah tahu salah minum, tetap minum. Udah tahu salah, jangan seperti ini kata orang tuanya, tetap diam-diam melakukan seperti yang tidak lakukan orang tuanya. Berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Tapi berbeda setiap engkau. Hari-hari ini banyak orang punya masalah. Setiap kita juga pasti punya masalah. Di sini ada yang merasa sendiri punya masalah? Engkau punya masalah seperti sendiri ada? Ada? Engkau punya masalah seperti sendiri. Coba lihat kanan kiri. Oleh saudariku ada Yesus. Lihat, orang-orang yang rusak di sana, pemberontak di sana, pembual di sana, orang-orang sombong di sana, yang tidak mengasihi Tuhan, Allah kasihi, apalagi engkau. Amin. Amin. Yesus ada di dalam dirimu. Yakin gak ada Yesus dalam dirimu? Yakin gak? Siapa gak yakin? Siapa di sini yang gak yakin ada Yesus dalam dirimu? Angkat tangan. Yang yakin engkau punya Yesus, angkat tangan. Yakin? Di mana Yesusmu? Berarti kau sendiri enggak? Sendiri enggak? Berarti ada Yesus? Maka Yesus jangan dicuekin, amin. Kalau punya masalah, jangan didiamkan, amin. Waktu engkau nonton TikTok, engkau ketawa. Bukan TikTok lebih menghibur engkau daripada ada Roh Kudus dalam dirimu yang akan menghibur engkau, menguatkan engkau, amin. Bete nih, akhirnya apa? Sedih gak ada paket. Karena penghiburannya adalah si paket. Padahal ada Yesus, amin. Ajak ngobrol. Yesusmu baik. Yesusmu baik. Untuk itu setiap kita, hari-hari ini, yuk kita buka Yesaya 61. Yesaya 61. Ya, kita buka Yesaya 61. Maaf, Yesaya 60, maaf, saya salah. Jangan pernah merasa sendiri, amin. Bilang kanan kiri, hey sis, bro, cantik siapa? Jangan merasa sendiri, bilang. Halo besti, bilang. Menghubungi Yesus gak perlu paket, bilang. Ada orang nyanyi gini, semangat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus baik, waktu ada masalah. Lupa, Yesus baik. Di masa-masa ini juga Tuhan Yesus kita, orang tua kita bisa punya kekurangan. Pembimbingmu bisa punya kekurangan. Tapi Yesusmu menerima engkau apa adanya. Mengasihi engkau apa adanya. Amin.
Yesus tahu kau punya kekurangan. Yesus tahu kau punya kelemahan. Yesus tahu kau punya keterbatasan. Untuk itulah dia mati bagi engkau. Yesus mati bukan karena engkau sudah baik. Yesus mati bagi engkau bukan karena engkau sudah sempurna. Tapi dalam kekurangan kita dia ada bagi kita. Mungkin cerita ke temanmu. Kok gitu aja kamu kayaknya jadi bete sih. Aku loh punya masalah juga kan. Udahlah santai aja. Saya juga punya masalah. Tapi kita punya Yesus. Yang menerima engkau apa adanya. Yang mengasihi engkau. Lihat di sini. Yesaya 60 ayat 1. Sama-sama kita baca. Ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Amin. Bang. Bukan karena engkau sudah the best, bukan sempurna. Tapi kenapa engkau bisa bangkit? Karena terang Yesus ada padamu. Ini katanya, bangkitlah menjadi terang sebab terang Tuhan, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Katakan, ada terang Tuhan dalam dirimu. Sentuh, lihat mukanya. Ada di sini yang tahu, yang di dekatmu sedang punya masalah, kesempatan. Pegang tangannya, pegang ya. Ada di sini, mungkin lagi bercerita atau kamu tahu dia punya masalah, coba pegang. Jangan merasa sendiri ya, terang Tuhan terbit atasmu. Lihat nih, ayat yang duanya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi apa dikatakan? Terbit atas? Lihat nih, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Engkau mau lihat nih, ini bangsa-bangsa. Sekarang kita jangan lihat yang ada di negara Belanda sana, ya, nggak kita ngelihat di negara Thailand sana. Lihat dulu nih, tetangga yang di dekat denganmu, teman satu kosmu. Teman di mana kau kuliah, di mana kau kerja. Tetanggamu coba lihat. Jadi waktu kau melihat, kok dia begini? Lihat, sebab sesungguhnya kegelapan sedang menutupi. Iya ya, orang lagi punya masalah. Aduh Tuhan tolong saya harus bertobat Tuhan, bukan dia Tuhan. Siapa yang sedang mengecewakan engkau? Jangan kecewa dengan dia, tapi engkau berdoa. Tuhan, saya harus berdoa untuk dia. Lihat ya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi dia katakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kita tidak terbawa kegelapan yang ada. Amin. Tapi engkau menerangi yang gelap. Nih, mahasiswa baru udah pada berdatangan belum sekarang? Kau yang mahasiswa, engkau terang Tuhan bagi mahasiswa baru. Kita banyak orang kesaksian loh. Ini salah satu si Moses nggak ada waktu PMJ di kesaksian. Ya, sering saya dengar kesaksian seperti itu. Melayani dari kampungnya, padahal mah pelayani dia nggak punya, hidupnya jauh dari Tuhan. Yang belajar juga, yang sudah bekerja juga. Orang tua juga di sini. Kita bangkit hari ini, amin. Bangkit. Jadi sekalipun ada nanti banyak hal, saya punya Tuhan. Katakan amin ya. Kok sekarang begini ya? Kok kayak gini ya? Enggak, saya punya engkau Tuhanku. Kok dia sekarang hidup dalam dosa ya? Saya punya engkau Tuhanku. Saya akan berdoa bagi dia. Bukan dibawa hanyut, tapi kita yang akan membawa dia. Amin. Karena kita bangkit menjadi terang. Dibilang gini, bangsa-bangsa ya menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu.
kemuliaannya. Nah, rindukan ini. Engkau yang belum melihatnya saat ini, pegang ayat 2 ini. Kemuliaannya itu akan menjadi nyata atas dirimu. Kemuliaannya itu akan menjadi nyata atas dirimu. Ngerti gak menjadi nyata? Contohnya, dulu kita itu yang parah. Mulutnya kah, sikapnya kah, gayanya. Pas ikut Tuhan terima Yesus, mulai baca firman Tuhan, mulai ikut dibimbing. Kita sendiri heran, kok saya sekarang bisa begini ya? Ada nggak di sini ngalamin heran melihat dirimu? Ada nggak? Nah, kok bisa saya kayak gini ya? Ya kan? Ada heran? Tadinya dia ngomong semeter, kita 1000 meter. Ini kita, ya. Lihat nih, kemuliaannya akan menjadi nyata atasmu. Bukan lagi engkau yang merasakan ada perbedaan. Tapi orang melihat, kok aku melihat dia, kak, aku lagi punya masalah loh kak. Lalu kamu gini, kok nanya sama aku sih, emang aku hamba Tuhan? Karena ada terang dalam dirimu. Jadi engkau siap-siap hari ini, amin. Amin. Menjadi terang. Katakan kanan kiri, siap-siap menjadi terang. Yang bekerja juga, ya di sana sini yang bekerja. Temanmu ada selingkuh. Sekarang lebih banyak perselingkuhan. Yang bekerja nih di dunia pekerjaan. Waktu lihat orang berselingkuh. Ya ampun. Pertama ya ampun, lama-lama apa? Kebawa. Main wanita. Walaupun masih lajang. Tetapi tidak hidup dalam kekudusan. Tapi jangan terbawa tapi jadi hari ini banyak loh. Di zaman akhir masa yang sukar ini. Perselingkuhan. Kehidupan di bawah dosa. Tapi kita bersyukur punya Tuhan. Apapun terjadi di hari ini. Tetapi terang Tuhan nyata atas kita. Yang terakhir ya, saya minta yang melayani maju ke depan. Yang terakhir ya, kita buka yang hari Minggu kemarin saya sampaikan Matius 16. Ya. Matius 16. Ini sangat kuat sekali bagi Ibu. Yang terakhir. Matius 16. Yang terakhir. Biarlah kita semua di hari-hari ini yang terus menyatakan nama Yesus dengan luar biasa. Kita lihat ya dari Matius 16. Ya. Yang ayat 13, yang pengakuan Petrus yang hari Minggu kemarin dibagikan. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lihat, jawab mereka. Ada yang mengatakan, siapa? Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan siapa? Elia. Ada pula yang mengatakan siapa? Yeremia. Atau salah seorang daripada para nabi, ya kan? 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa kau ini? Simon langsung menjawab. Apa jawab Simon? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, waktu Petrus ngomong gitu, apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Sekarang nih, orang hari-hari ini, karena bisa terbawa arus, mereka jadi kayak gak begitu bangga bercerita kepada tentang Yesus. Agamamu apa? Kayak ragu-ragu gitu. Gak mau menunjukkan identitas bahwa dia anak Tuhan. Tapi hari-hari ini engkau harus bangga menyatakan siapa engkau. Amin. Yang bertanya padamu punya suatu keadaan. Ada yang ingin mengajak engkau jatuh dalam dosa. Jawab, saya tidak bisa. Kenapa? Saya adalah memiliki Yesus, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup itu. Amin. Kita waktu mau terjerumus dalam satu dosa, di situ ada Yesus. Mamanya,
Ada yang terjerumus dalam dosa. Yesus sedang berdiri. Yesus diam. Ada yang ingin mengajak engkau jatuh dalam dosa. Ada yang ingin melihat kenajisan. Ada berbuat sesuatu yang baik, tergoda ingin dibawa arus. Ada Yesus berdiri. Menurut engkau siapa saya? Apakah engkau mengenal saya? Apa yang kita jawab? Kita cuekin Yesus itu? Kita langsung bisa berkata, bayar harga. Oh maaf ya, saya tidak bisa. Karena kenapa? Kita sudah memiliki Mesias, anak Allah yang hidup itu. Maaf, saya gak bisa. Di hari-hari ini juga, engkau tidak akan dibawa arus. Kalau terus engkau berpegang teguh kepada kebenaran. Itu apa? Bahwa engkau adalah memiliki Yesus. Yaitu anak Allah yang hidup. Amin. Jangan segan nanti. Engkau tidak ditanya Yesus langsung. Tapi waktu engkau minder. Waktu engkau lagi merasa sendiri. Ada Yesus di situ. Menurut engkau siapa saya? Yesus sedang menanti engkau. Kenapa engkau merasa sendiri nak? Menurut engkau siapa saya? Engkau harus punya pengakuan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Yesusku, aku punya engkau. Makasih. Lalu engkau berkata, Tuhan aku punya masalah. Sampaikan masalahmu. Sampaikan pergumulanmu. Akhirnya, waktu engkau bangkit menjadi terang. Temanmu punya masalah, engkau enak. Saya punya masalah juga, tetapi saya punya Yesus. Saya punya Mesias anak Allah yang hidup itu. Sehingga dia mengaku ada Yesus. Engkau bercerita tentang Yesus. Engkau sudah menjadi terang bagi banyak orang. Amin. Ya. Oke, kita mari datang pada Tuhan Yesus kita. Kau bersyukur terang Tuhan sudah terbit atasmu. Engkau anak terang. Dalam nama Yesus. Bersyukur kau. Makasih Tuhan. Saya siap di hari-hari ini Tuhan katakan. Saya bangkit Tuhan katakan. Engkau yang sudah mulai tawar dan hambar. Ini saya Tuhan katakan. Siapa di antara engkau malas baca firman Tuhan? Saya mau Bapak mengenal engkau membaca firman-Mu. Kita tidak bisa mengenal Yesus kita. Kita tidak bisa kuat berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita jarang baca firman Tuhan. Kita tidak bisa kuat menang dalam zaman akhir ini. Kalau engkau tidak kuat baca firman Tuhan dan berdoa, katakan. Dalam nama Yesus. Rindukan setiap engkau. Saya mau baca firman Tuhan, Tuhan. Saya mau rindu mau belajar berdoa, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rindukan. Siapa di antara engkau yang sudah rajin berdoa, yang sudah rajin baca firman Tuhan, katakan. Saya mau lebih lagi Tuhanku. Menjadi terang di hari-hari ini. Dan engkau juga bersyukur Yesus ada dalam dirimu. Jangan ada minder lagi, rendah diri lagi. Ada Yesus yang mengasihi kau. Siapa di antara kau yang sedang punya masalah, punya pergumulan. Ada Yesus dalam dirimu. Siapa di antara kau merasa lemah, gak kuat. Yesus ada dalam dirimu. Taruh tanganmu di dadamu. Bersyukurlah kau untuk Yesus yang dalam dirimu. Engkau tidak sendiri. Kau bisa bahkan terangmu bercahaya. Siapa di antara engkau merasa tidak sanggup, katakan saya bisa Tuhan, katakan. Di mana engkau kuliah, di mana engkau sekolah, di mana engkau bekerja, katakan saya bisa Tuhanku, karena terangmu ada pada saya. Setiap kau, siapa di antara engkau bekerja biasa-biasa saja, engkau sudah Tuhan berkati bekerja, tapi di dunia pekerjaan engkau biasa-biasa. Saat ini rindukan, saya bangkit jadi terangmu Tuhan, saya siap Tuhanku. Bukan kuat gagah saya, tapi engkau ada pada saya Tuhanku. Dalam nama Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Pencipta segala yang ada. Mari kita bangga dengan Yesus kita. Dulu, sekarang, Mari kita bangga dengan Yesus kita. sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Yesus mengasihimu, memakaimu. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang Mari kita bangkit berdiri. setiamu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah, kita sembah. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Allah di hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Hanya Kau, Engkau. hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Singa Raja, pemimpin dan saya mau tanya buat kita semua yang hadir, siapa kau yang bangga dengan Allahmu? Angkat tangan. Dan kau rindu dipakai Tuhan. Siapa kau yang bangga dengan Allahmu? Angkat tanganmu yang bangga engkau dengan Allahmu. Pencipta Siapa kau yang rindu? segala Di hari-hari ini kau Tuhan memakaimu menjadi terang, menjadi berkat. Dulu, Angkat tanganmu tinggi-tinggi, Raja. sampai selamanya. Tuhan lihat anak-anak yang mengangkat tangan. Engkau Kau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan, Tuhan. Dalam nama Yesus. Terselami Dalam nama Yesus, turun urapan olehku. pikiranmu. Dalam nama Yesus. Tak Dalam nama Yesus. Engkau penuhi dengan rohmu, jamah Tuhan, jamah. Biar terus mereka bangga dengan engkau. Mereka kokoh berdiri tidak di bawah arus. Tapi mereka menarik jiwa-jiwa yang di bawah arus. Rindukan. Engkau menarik jiwa-jiwa yang di bawah arus. Sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Amin, amin. Tiada yang lain, hanya Kau. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Allah kami selamanya. Kau tetap Allah. Yes, tidak berubah apapun yang terjadi. Walau dunia Amin. semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Setiap engkau yang bangga dengan Allahmu, rindukan. Engkau tidak di bawah arus, tapi rindukan. Engkau menarik jiwa orang-orang yang sedang di bawah arus. Coba lihat, ada nggak temanmu, kenalanmu, keluargamu di tempat engkau bekerja? Ada yang mau di bawah arus. Rindu
rindukan, selamatkan dia Tuhan, katakan pakai saya. Jamah Tuhan, rindukan. Rindukan. Engkau melihat ada teman, banyak orang saat ini di bawah arus. Bahkan kau datang pada Tuhan, pakai saya Tuhan menjadi terang. Pakai saya Tuhanku. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saya bangga miliki kau. Saya pasti bisa karena terangmu ada pada saya. Setiap kau berdoa, setiap engkau berbicara pada Tuhan, kepada Yesus yang ada dalam dirimu, percaya Tuhan akan memakaimu. Akan ada tanda-tanda yang menyertaimu. Kesaksianmu akan Allah teguhkan. Kesaksianmu akan Allah teguhkan. Akan ada karunia-karunia ilahi yang menyertai kau. Pakai saya Tuhan bilang. Bapa, terima kasih. Ini kami datang kepada Engkau, mengangkat tangan pada Engkau. Kami bersyukur kami miliki Allah seperti Kau. Terima kasih kami ada di masa-masa ini. Masa-masa yang sukar. Tapi kami bersyukur kami bangga miliki Allah seperti Kau. Di sini kami berdiri mengangkat tangan bagimu. Urapi kami, pakai kami Tuhanku. Teguhkanlah kesaksian kami Tuhanku. Waktu anak-anakmu bersaksi kepada banyak orang bahwa Engkau dahsyat. Engkau memberikan kemenangan bagi orang yang punya masalah. Engkau sumber jawaban kepada orang yang punya masalah. Hari-hari ini Tuhanku, banyak orang yang kecewa dengan orang tua, broken home Tuhanku. Pakai anak-anakmu ini, pakai kami semua. Teguhkanlah kesaksian kami semua dengan tanda-tanda yang menyertai. Mereka mengalami Engkau. Setiap Engkau memiliki keyakinan di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi kami, persiapkan kami. Kami siap di hari-hari ini. Kami bangkit menjadi terang. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, terima kasih buat firman. Bersyukur buat firman Tuhan, amin. Biar terus kebenaran yang kita pegang nggak terbawa arus, amin. Amin. Seperti tadi Yesus yang terus menjagai kita, menyatakan kepada kita untuk kita nggak mau terbawa oleh arus, amin. Oke. Yes Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Kau yang hidup dalamku, Kau yang hidup di dalamku, amin. Menjadikanku lebih dari pemenang seluruh bumi. Namamu menyatakan kebesaran dan keagunganmu, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Yes Tuhan, ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhan. Kau Tuhanku hebat, please dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes Tuhan, kami punya Allah yang hebat dalam hidup kami. Kita lagi sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Sekali lagi yang katakan, Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, amin. Menjadikan aku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Seluruh bumi
tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang ya hebat. Tuhan kita hebat, Iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Boleh kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Oh Tuhan, Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Amin. Hebat kau Tuhan dalam hidup kami. Yes Tuhan. Oh. Seluruh bumi kita sama-sama katakan seluruh bumi. Seluruh bumi. tinggikan namamu, Tinggilah namamu Tuhan nyatakan kebesaran dan keagungan. Katakan lagi yuk. Seluruh bumi. Seluruh bumi. Tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja, ya Raja segala raja, ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga sekali lagi yuk. Iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhan, amin. Kami bangga sekali dengan Kau. Layak Engkau terima pujian. Layak kami bersorak-sorai. Layak Engkau Tuhanku menerima hormat dan kemuliaan. Terima kasih untuk Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi, Engkau bersama dengan kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau bersama dengan kami. Apapun Tuhanku yang akan terjadi di depan, Engkau ada di dalam kami. Kami lebih daripada pemenang. Bukan kami yang dibawa arus, tapi kami menarik orang yang terbawa arus. Bapak, ini kami bangkitkan kami semua di hari-hari ini. Bapak, kami adalah pemenang-pemenang. Kami adalah yang menarik orang yang terbawa arus. Kami adalah yang mengingatkan orang, yang membimbing orang, membawa orang kepada Engkau. Karena terang-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami memberi persembahan juga karena kami adalah anak-anak terang. Dan yang belum bisa memberi persembahan juga adalah anak-anak-Mu juga yang Kau kasihi. Mari kita semua, Engkau anak terang, Engkau yang sudah memiliki Yesus dalam dirimu.
Dan Engkau yang bangkit menjadi terang, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami hari ini, anak-anak-Mu yang akan bangkit menjadi terang. Kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tapi kami ada Bapa, menjadi terang dimanapun kami berada. Kebanggaan kami adalah Engkau Tuhanku. Kami bersyukur Engkau dalam kami. Dari mulai yang pelajar, yang mahasiswa, karyawan, setiap kami Bapakku, yang berkeluarga, apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, terang-Mu ada pada kami. Bukan kami yang dibawa arus, tapi kami Tuhanku, menarik orang kepada Engkau. Dan kami terus berpegang teguh kepada kebenaran-Mu. Ini kami Bapa mengangkat tangan kepadamu. Engkau ada pada kami pulang juga. Ada penyertaan-Mu yang luar biasa. Berkat Allah Bapa, penyertaan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkaulah yang menyertai kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan, amin. Katakan kanan kiri, keselamatan besar akan terjadi lewat hidupmu. Bilang.